Tadi ada pertanyaan dari Bung David tentang orang yang sodakoh lalu beralasan, orang yang korupsi lalu beralasan toh nanti kalau dia bersedekah dosa korupsinya bisa terhapus. Memang ada hadis yang mengajarkan zakku amwalakum bizzakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Kata-kata membersihkan itu memberikan gambaran tentang sesuatu yang pada awalnya memang bersih lalu terkena kotoran. Itu yang bisa dibersihkan. Sarung saya kena kain, sarung saya kena tanah. Iya, supaya kelihatan diperhatiin, nggak gitu aja. Sarung saya kena kotoran. Nah itu sarungnya yang bisa dibersihkan. Tapi kalau kotorannya sendiri kan nggak bisa dibersihkan. Memang kotoran. Jadi sesuatu yang didapat jelas dari yang haram tidak mungkin bisa dibersihkan dengan cara-cara membayar zakat dan lain sebagainya. Memang bendanya itu yang najis, yang kotor. Bagaimana mau dicuci? Kotoran nggak bisa dicuci. Yang bisa dicuci sarung yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri, ya nggak bisa dicuci dong, kotoran. Jadi kalimat zaku amwalakum bizakah, kalau harta kita bercampur dengan yang haram, bercampur dengan yang syubhat, bercampur dengan yang tidak baik, itu yang kita berharap dibersihkan oleh zakat. Tapi kalau memang mutlak dari tempat yang haram, mutlak hasil korupsi, mutlak hasil mencuri, ya bagaimana kotoran mau dibersihin? Nggak bisa ngebersihin kotoran itu. Habis ya Kiai. Habis. Nah, buat saya yang penting sebenarnya adalah bagaimana puasa membangun kepedulian sosial. Karena menurut saya masalah utama dari bangsa kita kan masih berkutat di soal kemiskinan. Walaupun sebenarnya sudah tidak pantas lagi Indonesia ngomong soal kemiskinan. Sudah tidak pantas lagi. Coba bayangkan, kita ini oleh Allah dikaruniai negara yang begini besar dan kaya. Besar dan kaya. Besar karena pulaunya saja 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Dan kaya. Anak-anakku santri, lihat Indonesia kita ini. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Pernah teman saya orang Arab bilang, Indonesia guys, Indonesia hebat. Apanya mas, kata saya? Tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat, mati itu pohon. Tanahnya subur, di bawah perut buminya, masya Allah, gas, minyak, batu bara, lumpur, apa lagi? Dahsyat. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini kan harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Kalau disalahgunakan, pastilah ada efek lain yang menyebabkan yang nitip ini, Indonesia ini, kurang senang kepada kita. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, pemiskinan. Kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Secara struktural, akibat sebagian kita salah urus. Hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One yang saya cintai. Karena itu, kepedulian sosial diperlukan untuk mengikut mengatasi masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan kemiskinan moral jauh lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi. Kan tidak kurang presiden kita sendiri belakangan mengajak para ulama berjihad memperbaiki akhlak bangsa. Saya jadikan catatan itu. Artinya apa? Akhlak bangsa sudah di ujung tanduk. Akhlak bangsa sudah dalam taruhan. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada lingkungan kita hidup. Akhlak itu kan akhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya.
Lalu akhlak kepada sesama, membangun kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada lingkungan hidup, menerjemahkan watak rahmatan lil alamin. Kita tidak ramah kepada alam, jadi pantas kalau alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Kita tidak mengembangkan sikap rahmatan lil alamin, jadi pantas alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Saya merasa bahwa dengan membangkitkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan ini, semakin besar pengaruhnya dalam ikut membantu memecahkan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa, yaitu kemiskinan. Dan lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi adalah kemiskinan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Kodrina Sufi dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dinamakan bersedekah itu hanya dengan berupa harta ataupun uang, ataupun dapat berupa kita berbagi ilmu dengan orang lain, ataupun dengan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan? Apakah itu juga disebut dengan bersedekah? Apakah apa hukumnya dan apa pahalanya sama nilainya dengan yang sedekah berupa uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan siapa yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya, yang punya ilmu bersedekahlah dengan ilmunya. Sehingga jawabannya adalah sedekah tidak hanya dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk ilmu, bahkan dalam bentuk senyum sekalipun. Itu minimalnya. Senyummu, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada temanmu itu adalah sedekah. Jadi kalau pakai duit belum bisa, ya sedekah. Senyum aja, banyak senyum aja, udah sedekah. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini yaumul qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Jadi ada jaminan kalau di akhirat ingin dekat dengan Rasul, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah ana wa kafilul yatim. Kafil artinya menanggung beban. Apa itu dia, SPP-nya, makannya, pakaiannya, dan sebagainya. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Nah, seterusnya ada hadis, rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang dihormati. Dan rumah yang paling dibenci Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang disia-siakan. Itu sebuah bimbingan dari baginda Nabi. Karena itu di bulan ini siapa yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, dekatlah dengan anak-anak yatim, bantu pendidikannya, paling kurang usap kepalanya penuh kasih sayang sebagai bagian dari rasa kecintaan kita kepada anak-anak yatim. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam ikut membentuk kepribadian seseorang. Puasa punya sisi-sisi yang membentuk kepribadian. Sebagaimana kita tahu juga bahwa pesantren lebih besar andilnya dalam membentuk kepribadian. Sementara orientasi pendidikan kita adalah pada pengisian otak, bukan pada pembentukan kepribadian. Akhirnya lahirlah orang-orang yang pintar tapi tidak punya karakter, tidak punya kepribadian, dan itu akhirnya merugikan bangsa. Oleh karenanya puasa punya aspek pendidikan yang sangat kita perlukan. Pertama, puasa membentuk disiplin. Ini salah satu hal yang kita rasakan mengalami penurunan di kalangan generasi muda bangsa kita. Padahal Agustus ini Indonesia merdeka itu dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Mestinya bangsa yang merdeka seperti itu punya disiplin yang tinggi. Yang kedua, puasa itu seperti kata Al-Mukarram Kiai Ma'ruf tadi, membangun keikhlasan. Dan santri dididik untuk bermental seperti itu. Kalau sudah berbuat, yang penting Allah. Kemudian yang ketiga, puasa ini sesuai dengan tema hari ini, membangun kepedulian.
merasakan betapa tidak enaknya lapar dan haus. Dari situ lahirlah kepedulian, dan kepedulian melahirkan semangat kebersamaan. Oleh karena itu, siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah, hendaklah dia memberikan kelebihannya itu kepada yang lain untuk kemaslahatan umat secara bersama-sama. Ya itu, David. Ya paling kurang ini harapan rakyat kepada para pemimpinnya. Ya. Bagaimana para penyelenggara negara mulai hari ini tiap berangkat ke kantor itu nawaitu soma godinnya kenceng. Niat puasa. Puasa itu kan sebenarnya menunda hal-hal yang mestinya boleh. Ya. Hal-hal yang mestinya halal. Tempe, tahu, air kelapa, peluang ada, barangnya pun ada, tapi ditunda pada saat yang memungkinkan, yaitu maghrib. Ya. Nah ini baik sekali kalau oleh para penyelenggara negara kita direnungkan. Boleh menteri pakai mobil mewah itu boleh, sebentar lah. Nawaitu somagodin dulu. Kalau ekonomi sudah agak enak, rakyat sudah agak lega napasnya, ada keinginan moral. Saya merasa saya nggak pantas pakai mobil mewah seperti ini, karena saya belum banyak berbuat apa-apa untuk rakyat. Kok sudah difasilitasi semewah ini? Karena ada nilai-nilai moral di situ. Jadi renungan pertama buat para penyelenggara negara kita ini, nawaitu somagodin. Itu menunda hal-hal yang boleh kok. Tapi ditunda karena keluhuran akhlak. Nanti saja habis maghrib, situasi dan kondisinya sudah mengizinkan. Jangan sekarang, walaupun itu halal, walaupun itu boleh, habis maghrib lah. Tapi kalau sebaliknya, semua pejabat kalau dilantik yang dibaca Allahumma laka sumtu, bangkrut negeri ini. Orang buka puasa itu kan kemaruk apa jadi makan. Rakus sekali. Ya kira ini renungan dan himbauan kita rakyat kepada para pemimpin kita. Ayo menjalani keprihatinan secara bersama-sama. Mulai hari ini nawaitu somagodinnya kenceng. Bukan cuma untuk puasa yang syariat, tapi puasa dalam totalitas kehidupan. Berpantang, menahan diri. Menahan diri itu yang sangat diperlukan. Kan menahan itu ada kata-kata pada situasi memungkinkan. Orang kayak saya teriak berantas korupsi, itu nggak istimewa. Karena saya nggak punya peluang untuk korupsi. Bukan jihad itu. Jihad itu baru jihad kalau ada peluang dia nggak mau korupsi. Itu yang jihad itu. Sama dengan Ramadan ini kan. Peluang kan banyak itu. Makanan di sekitar kita banyak, minuman banyak, waktu bisa maghrib. Nanti saja maghrib. Dulu itu yang sejarah mengajarkan apa kepada kita Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini Agustus nih. Republik ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Dan Bung Karno tuh puasa dulu. Para pemimpin kita tuh puasa dulu. Bung Karno sejak muda ditangkap Belanda, pidato di depan pengadilan Belanda, Indonesia menggugat. Belanda marah, dibuang ke Digul, dibuang ke Ende, dibuang ke Bengkulu. Masuk penjara, keluar tahanan, masuk bui, keluar sel. Setelah merdeka, baru Bung Karno pakai jas. Pakai dasi, pidato di mana-mana. Bung Karno. Sekarang banyak tokoh tiba-tiba muncul pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana, baru di penjara. Terbalik. Itu kan sejarah, jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Berakit-rakit kita hudu. Puasa dululah sebentar. Negeri ini masih memerlukan pemimpin yang memberikan keteladanan. Puasalah sebentar. Tunda sampai waktunya memungkinkan. Jangan kita ini hutang makin bunganya makin membebani, tapi penggunaan uang yang ada juga sering tidak tepat sasaran. Saya kira kalau para penyelenggara negeri kita mulai hari ini memantapkan nawaitu saumagodinnya, makin cepat kemakmuran rakyat ini. Tapi kalau yang dimantapkan Allahumma laka sumtu, doa buka semua mumpung boleh, nah ini cepat bangkrut.